Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Anda? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Kalau boleh tahu, apakah ada kesibukan atau kendala gitu ya? Mungkin ada di jalan atau di mana di saat kesini gitu? Apakah ada? Kalau kendala, alhamdulillah tidak ada ya. Ya seperti biasa, saya berangkat dari panti bersama teman ke sini. Baik. Lalu apakah mungkin ini kan sesi konseling ketiga gitu ya? Apakah Anda sudah siap gitu ya melaksanakan sesi konseling ketiga ini bersama saya gitu? Siap, siap. Baik, langsung saja mungkin ya ke sesi konseling ketiga pertanyaannya gitu ya. Nah, kalau boleh tahu gitu ya, perubahan positif apa yang terjadi pada diri Anda sejak terakhir kita ketemu gitu ya, atau setelah sesi konseling kedua gitu? Kalau perubahan yang saya rasakan seperti ya lebih enjoy dalam berbicara, bergaul bersama teman, lebih percaya diri ketika berbicara di depan umum, lebih aktif lah, lebih bahagia gitu. Baik, mungkin saat ini kamu merasa sangat termotivasi gitu ya, dan adakah pengalaman selama seminggu ini gitu ya yang membuat kamu itu semakin percaya diri gitu? Ya, kalau pengalaman mungkin kemarin ya ketika saya ditunjuk oleh panitia untuk membawakan lagu ketika pada acara, saya siap, saya bisa, saya percaya diri ketika tampil di depan umum. Baik, kalau boleh tahu apa lagi yang terjadi selain itu? Mungkin perubahannya saya lebih mudah bergaul ya, mudah mendapatkan teman, mudah ini berkenalan dengan orang asing, orang baru ya mungkin. Baik, Anda sangat hebat sekali ya, karena mampu untuk melakukan hal-hal yang tadi Anda katakan kepada saya, dan saya penasaran sekali apa yang Anda membuat Anda mampu gitu ya, yakin mungkinnya untuk melakukannya gitu. Ya seperti mungkin selain dari latihan sendiri ya, saya suka melihat, memperhatikan orang-orang yang sudah jago ataupun lebih baik dalam percaya dirinya ataupun lebih bisa dalam tampil di depan umum. Baik, jadi dengan fokus mungkin ya pada keberhasilan yang pernah Anda capai juga gitu ya, dan Anda lebih berubah menjadi lebih positif lagi gitu ya, dan menjadi lebih berani atau percaya diri gitu, mungkin seperti itu ya. Nah, jika seandainya gitu ya ada skala 0 sampai 10 di mana 0 itu Anda merasa terpuruk dan 10 itu Anda sangat merasa percaya diri, kira-kira Anda sekarang berada di skala posisi berapa? Mungkin untuk sekarang ya saya merasa berada di skala 8 ya. Skala 8 ya. Itu sangat luar biasa sekali ya, Anda mampu untuk naik 1 poin ya ke atas gitu ya. Kemarin kan 7 gitu ya, sekarang 8. Baik, kalau boleh tahu apa yang membuat Anda bisa naik 1 poin ke atas? Ya lebih banyak pengalaman ya di luar panti asuhan, karena mungkin di sekolah ya saya melihat orang-orang pun sudah percaya diri banget, sudah mulai ini ya, ngobrol dengan orang itu lebih bebas, lebih tenang, lebih enjoy. Jadi saat pun saya termotivasi untuk melakukan hal tersebut. Baik. Kalau boleh tahu apalagi yang bisa mencapai gitu ya skala 8 tersebut? Mungkin saya lebih sering membaca buku ataupun menonton video-video yang dapat memotivasi saya untuk belajar, untuk percaya diri lebih. Baik, baik. Apakah ada lagi? Mungkin itu saja ya. Baik, sekarang saya akan mengajukan pertanyaan gitu ya, yang mungkin Anda membutuhkan waktu untuk menjawabnya gitu ya. Dan Anda lihat gitu ya, di depan Anda ada sebuah kursi kosong. Jika seandainya kursi itu adalah kursi masa depan Anda, lalu di mana Anda bisa melihat gitu ya cerita kesuksesan di mana Anda merasa tuntas gitu ya dari masalah yang Anda ceritakan kepada saya sekarang,
ya pada saya gitu. Dan katakan saja gitu ya, Anda bisa melihat diri Anda 5 tahun dari sekarang, apa yang Anda lihat pada kursi kosong ini? Mungkin saya melihatnya seperti orang sukses ya, ataupun melihat sebuah pribadi yang lebih percaya diri, lebih tenang, lebih enjoy, lebih positif, ataupun menjadi pribadi yang lebih asik gitu. Baik, kalau boleh tahu apa yang berbeda pada diri Anda di kursi ini? Mungkin perbedaannya yang jelas dari saat ini adalah mungkin kepercayaan dirinya yang sudah lebih baik, sudah punya pengalaman yang lebih banyak. Mungkin seperti dewasa juga gitu ya, lalu lebih bijaksana dan penuh dengan rasa percaya diri seperti itu ya. Baik, sangat luar biasa sekali ya, karena itu juga menggambarkan diri Anda yang baru gitu ya. Dan terus apa yang terjadi pada diri Anda di masa depan dan apa yang sedang Anda lakukan di sana? Mungkin saya untuk di masa depan, mungkin saya sedang menjadi public speaker ya di depan umum, ataupun menjadi pembicara yang sudah hebat mungkin. Baik, persisnya mungkin motivator gitu ya, motivator gitu ya, persisnya kayak motivator. Nah, apa yang berbeda pada diri Anda di sana? Perbedaannya mungkin ya menjadi pribadi yang lebih baik, lebih percaya diri, dan lebih matang lah, lebih dewasa gitu. Baik, sangat bagus sekali ya Anda menemukan rasa optimis pada setiap yang Anda lakukan. Lalu apa maknanya ini bagi Anda? Maknanya lebih ke rasa puas bagi diri sendiri ya, kalau sudah menghilangkan rasa ketakutan dan ketidakpercayaan diri tersebut. Baik, jadi Anda merasa menjadi orang yang penuh dengan harapan positif gitu ya, dan yakin mampu mencapai tujuan yang Anda inginkan. Lalu jika seandainya gitu ya dikasih nama atau judul bagian kesuksesan yang Anda lihat di kursi ini, kira-kira diberikan nama apa? Jadi nama lebih baik aja. Jadi lebih baik gitu. Baik, jadi judulnya jadi lebih baik gitu ya. Dan jika judulnya itu ada pada dalam imajinasi Anda sekarang gitu ya, kira-kira ada di manakah letak judulnya itu? Apakah di atas, di bawah, di tengah, atau di kanan? Di atas gitu. Di atas. Baik. Kalau boleh tahu, berwarna atau tidak berwarna? Jika berwarna, warna apakah itu? Untuk warna lebih berwarna merah mungkin ya. Merah. Baik. Jadi judulnya yaitu jadi lebih baik. Terus letaknya di atas dan tulisannya berwarna merah ya. Baik, sekarang saya ingin Anda berjalan dari kursi sekarang menuju kursi masa depan seperti yang Anda gambarkan tadi. Silakan. Baik, selamat ya. Sekarang Anda sudah berada di kursi masa depan gitu, atau di masa depan. Dan apa yang Anda rasakan saat ini ketika berada duduk di kursi masa depan Anda? Yang saya rasakan pastinya lebih senang, lebih bangga pada diri sendiri. Baik, dan itu mungkin semakin Anda rasakan kuat gitu ya ketika Anda membayangkan diri Anda mampu mencapai tujuan gitu ya yang Anda inginkan dalam hidup juga. Nah, sekarang Anda sudah berada di masa depan dan sudah mencapai apa yang Anda harapkan dalam hidup Anda. Sekarang apa yang Anda rasakan? Yang saya rasakan ya pastinya senang. Senang ya. Dan perasaan senang itu muncul di bagian tubuh mana Anda rasakan? Bagian dada. Bagian dada ya. Jadi Anda rasakan di sini gitu ya. Nah, perasaan apa yang paling berbeda di sini? Perasaannya yang paling berbeda. Ya. Paling berbeda dari sebelumnya itu perasaannya yang lebih senang, tenang, bahagia, Dan puas. Ya, baik. Puas ya. Dan rasa senang bahagia itu muncul atau itu membuat Anda menjadi lebih puas gitu ya dengan diri Anda gitu ya.
Nah, jika diskalakan ya, di mana 0 itu Anda merasa terpuruk dan 10 itu Anda merasa sangat percaya diri, kira-kira Anda sekarang berada di skala berapa? Mungkin untuk saat ini ya saya merasa di skala 10 ya. 10 ya. Baik, sangat luar biasa sekali ya, karena Anda bisa mencapai skala 10 gitu ya, karena Anda sudah bisa mencapai tujuan yang Anda inginkan ya. Karena Anda mengikuti sesi konseling ini ingin mencapai skala 10 juga. Ya, betul. Nah, terus apa yang Anda maksud? Mungkin apa yang bisa mencapai gitu ya skala 10 tersebut gitu, kenapa bisa berada di skala 10 sekarang? Ya, selain dari usaha-usaha yang saya lakukan, saya juga mencari pengalaman-pengalaman baru kepada orang lain, melihat mereka bisa, kenapa saya juga tidak bisa gitu. Saya lebih termotivasi dari situ. Baik, kalau boleh tahu apa yang Anda maksud lebih termotivasi diri Anda gitu ya, dan mungkin menerima sepenuhnya itu? Ya, lebih semangat gitu untuk belajar lagi, untuk menjadi lebih percaya diri. Baik, jadi Anda merasa lebih yakin gitu ya pada diri Anda ketika Anda menerima diri Anda sepenuhnya gitu ya, dengan menghargai juga diri Anda itu. Betul. Nah, saya senang sekali gitu ya mendengar diri Anda itu yang penuh dengan keyakinan dan penuh rasa percaya diri. Nah, sekarang saya ingin Anda lihat kursi masa sekarang yang ada di depan Anda. Saya ingin Anda berjalan menuju kursi itu, di mana setiap langkah yang Anda lalui, Anda menemukan solusi yang tepat yang perlu dilakukan oleh diri Anda gitu ya. Yang di kursi sekarang agar mampu menuju kursi masa depan. Baik, silahkan Anda lakukan. Jadi setiap langkah yang Anda langkahkan kaki Anda gitu, Anda mendapatkan solusi-solusi. Baik, langkah pertama, solusi apa yang Anda dapatkan? Solusinya saya lebih banyak giat berusaha untuk menjadi lebih percaya diri. Lebih giat untuk percaya diri ya. Baik, langkah kedua silahkan. Baik, solusi apa yang Anda dapatkan? Untuk solusinya saya mungkin mencari orang-orang yang sudah lebih baik dari saya dan saya mengambil ilmu darinya. Baik, bagaimana cara Anda melakukannya? Mungkin saya melakukan pendekatan seperti berkenalan, lalu ngobrol, lalu menceritakan apa yang saya rasakan. Baik, efek apa yang Anda dapatkan dari melakukan cara tersebut? Efeknya saya menjadi lebih tahu, lebih berwawasan untuk belajar menjadi lebih percaya diri lagi. Baik, silakan Anda langkahkan kepada kaki Anda lagi, dan solusi apa yang Anda dapatkan? Untuk solusinya, saya mungkin lebih banyak belajar di depan umum, berbicara di depan umum ya, dan mencari ilmu-ilmu di media sosial. Baik, bagaimana cara Anda melakukannya? Kalau caranya, saya seperti menonton video-video yang bagus yang mengajarkan cara-cara untuk percaya diri. Baik, lalu efeknya apa? Efeknya mungkin saya merasa lebih percaya diri pada saat itu. Baik, silakan langkahkan lagi. Baik, solusi apa yang Anda dapatkan? Untuk solusinya mungkin saya harus belajar dari orang-orang yang terdahulu yang sudah berhasil dalam melewati ketakutan untuk percaya diri. Baik, lalu caranya bagaimana? Untuk caranya mungkin saya menemui orang-orang yang sudah percaya diri. Baik, lalu efeknya? Efeknya ya percaya diri saya semakin bertambah gitu. Baik, apakah ada lagi langkah yang menimbulkan atau memunculkan gitu ya solusi untuk diri Anda? Mungkin
solusinya untuk yang sebelum-sebelumnya sama. Baik, silakan duduk. Baik, saya senang sekali ya dengan kemajuan yang telah Anda capai, dan saya melihat Anda banyak menemukan hal positif sejak sesi pertama kita melakukan sesi konseling gitu ya. Nah, terus saya juga melihat dampak positif itu mengubah diri Anda menjadi lebih kuat gitu ya, lebih berani, lebih lebih percaya diri juga gitu ya. Nah, terus tadi kan Anda juga mengatakan bahwa Anda itu sudah mencapai skala 10 gitu ya, di mana skala 10 itu adalah tujuan ideal yang ingin Anda capai dalam hidup Anda gitu ya. Nah, mungkin karena sudah mencapai angka 10 juga ya skalanya, bagaimana dengan sesi selanjutnya, apakah mau dilanjutkan? Oh, saya rasa sudah mencapai skala 10. Saya rasa mungkin sudah ini ya, sudah merasa puas saya. Merasa puas, baik. Mungkin Anda juga sudah merasa puas dan Anda juga sudah mencapai skala 10 yang Anda inginkan juga. Sesi konseling ini harus berakhir, dan saya ingin meminta Anda untuk mengatakan kesan gitu ya selama sesi konseling dari sesi 1 sampai sesi ketiga ini gitu ya. Silakan Anda katakan. Untuk kesannya ya, saya merasa dapat ilmu yang sangat berharga gitu, supaya saya merasa lebih percaya diri lagi, supaya saya dapat menghilangkan rasa takut saya ketika berbicara di depan umum. Pokoknya saya merasa senang, puas, bahagia, dan pokoknya lega gitu. Baik, terima kasih ya Anda sudah mengatakan kesan yang Anda katakan itu sangat positif sekali gitu ya. Dan mungkin kesan yang saya dapatkan dari sesi konseling pertama sampai ketiga ini yaitu saya mendapatkan hal-hal baru ya selama sesi konseling ini berlangsung dengan Anda dari 1 sampai sesi terakhir ini mungkin. Nah, mungkin apabila Anda merasa ingin menceritakan permasalahan Anda yang lain, Anda bisa menghubungi saya lagi via WA, dan kita akan melakukan atau membuat jadwal gitu ya untuk sesi konseling selanjutnya. Baik, mungkin terima kasih juga Anda sudah menghadiri sesi konseling ini. Baik, mari saya